kesalahan tersebut karena aku salah satu yang memulai. Meskipun aku memulai dengan itikat yang baik, memulai dengan itikat yang benar, tapi ternyata caraku itu ditiru lalu disalahgunakan. Itu sih sebenarnya. Makanya aku minta maaf kemarin dengan Bepom dan aku bilang aku mundur dalam review. Itu keputusan berhenti reviewnya karena setelah pertemuan sama Bepom. Sebelum itu juga aku sudah sebelum itu sekitar 1 bulan sebelum Bepom juga aku sudah memutuskan untuk berhenti review. Dapat tekanan ya? Enggak, aku enggak mendapat tekanan. Cuma aku ngerasa kayak ternyata ngerti nggak sih kalian kalau misalnya kalian suatu hari nanti bikin suatu ide dan ide kalian tuh sudah bagus, bisa edukasi masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, tapi ternyata ide itu tuh bisa dikembangkan lagi dan bisa menjadi bahaya ya, bisa menjadi bahaya. Itu sih yang buat aku salah satu penyesalan. Triggernya waktu itu berhenti review berarti karena apa? Karena tadi yang penyesalan. Karena gini loh Mas, kita nge-review skincare abal-abal ya. Terus ternyata yang jualan skincare abal-abal nge-review juga. Mas, saya tuh nge-review skincare abal-abal, ngasih edukasi untuk ini loh skincare abal-abal kayak gini loh. Tapi ada satu fase, ini fasenya luar biasa banget. Ketika fase itu berbalik, ketika akunya diserang penggiringan opini dan suatu simbol itu hancur, maka ada simbol baru nih. Simbol baru ini membuat, saya sebut aja ya, ada beberapa selebgram yang jualan skincare abal-abal, bukan dokter, nge-review, padahal dia dulu jualan, dia nge-review, kagak beres, terus dipuji-puji orang pula, dipuji-puji orang baik, dipuji-puji orang. Nah, saya bilang ini dunia sudah kebalik nih, kan? Sepertinya saya nggak ikut-ikutan lagi deh, saya bilang, ya mereka kan meniru cara saya ya kan, artinya Dr. Richard nge-review dipuji orang nih, kalau kayak gitu kami dulu jualan skincare abal-abal terus kami review aja. Menurutku ini sudah nggak beres, jadi aku bilang aku nggak mau ikut lagi. Berarti sepakat soal pemerintah kan sekarang lagi godok aturan influencer buat review produk tuh. Nah ini masih penggodokan ya. Nah itu sepakat sama hal itu berarti. Review produk itu boleh, tapi kalau bacakan hasil lab itu another level. Ya. Review suatu produk itu ya kenapa nggak boleh? Boleh saja. Tapi membacakan hasil lab itu another level. Kenapa? Karena belum tentu labnya kredibel, belum tentu labnya terverifikasi dengan baik, itu aja sih. Kayak alasan waktu itu dokter melaporkan itu juga karena itu juga ya dokter. Laporin apa nih? Yang dokter. Gak tahu aku ngelaporin. Jaksel. Oh saya? Iya. Saya ngelaporin. Ya sebenarnya saya nggak mau laporin ya, tapi manajemen minta untuk melaporkan, gitu aja sih. Lagian dia kan juga bilang tuntut ya udah. Berarti menjawab tantangan dokter sendiri untuk menuntut itu. Sebenarnya aku nggak mau ribut lagi sih, entahlah ya, entah ini karena kepercayaanku atau karena imanku atau karena umurku yang sudah mulai ini ya, masuk lebih dewasa ya, tapi aku malas ribut sih dengan orang. Kalau nggak mau ribut, aku sebenarnya pengen damai. Dari kemarin kan sebenarnya sebelum podcast Densu itu kan aku pengen ketemu sebenarnya, kalau bisa damai-damai aja sih. Apa masalahnya? Kalau misalnya ada yang kurang, kita perbaikin. Kalau misalnya yang sudah bagus pun masih ada yang kurang, ya udah kita perbaikin. Tapi kan ternyata jadi gaduh kan, ya udah kalau sudah seperti ini ya biar hukum aja. Dokter kait kicauan Dokter Oki yang menyebut nama Dokter Richard. Aku no comment deh. Aku no comment. Kalau updatean laporan yang di Polres Jaksel sekarang kayak gimana? Aku nggak ngikutin, aku serahkan semuanya kepada pihak yang berwajib. Tapi tadi mau damai, mau cabut laporan. Enggak. Kan memperdalam lagi. Pak, kalau mau damai itu harus ada yang sowan dulu minta maaf. Harus ada salah satu yang mengakui misalnya. Ya, atau ngajakin damai. Orang ini aja masih ngegas gimana dong. Dok, tapi ada bisikan yang dibawa ke Jaksel itu sendiri ketika membuat laporan ke dokter? Ada banyak ya. Makanya saya bilang banyak banget penggiringan opini ya. Salah satu kan waktu dibilang izin praktek nggak ada ya. Jelas-jelas izin prakteknya ada ya. Jadi ya udah biar nanti hukum aja lah yang berbicara. Belum ada progres selanjutan, mungkin pemanggilan siapa saksi atau pihak siapa? Sudah, kalau dari saya semua sudah sih. Ya, dari saya semua sudah. Hari Jumat kan dokter akan dipanggil menurut dokter. Nah itu kamu tahu. Gimana dok? Ya udah ikut yang hukum yang berlaku saja. Kalau misalnya memang terbukti ya monggo, kalau nggak terbukti ya
ya udah mau ngomong apa, saya ikut aturan yang berlaku saja. Kak, dok, ini jadi pelajaran juga nggak sih buat dokter ibaratnya dengan adanya dokter Richard Lee melaporkan ini? Pelajaran untuk dokter. Ya, Aduh, saya nggak mau ikut-ikutan, itu kan dia ya, aku nggak mau ikut-ikutan. Lagi bulan puasa mas, mbak, nggak boleh ngomongin orang. Berarti menolak damai nih dengan dokter nih. Damai itu kalau dia minta damai dulu ya. Gimana kalau mau minta damai, dia aja nggak pernah untuk membuka komunikasi ya. Dari dokternya sendiri pengennya berharapnya damai apa gimana? Jalan aja deh dulu deh hukumnya Berarti deh. menolak ya? Nanti biar ditentukan dulu aja siapa yang benar siapa yang salah. Ada kabar hari Jumat ada ketemu dengan dokter RG, terus dokter juga pun tahu kabarnya dengan peristiwa yang pertemuan itu gimana sih dok pada? Saya tahu semua. Kan seperti ditantang juga kan sama dokter itu. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semua lah pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apa-apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Sempat terpancing dengan tantangan dokter ketika dokter komen tersebut. Tidak. Ada waktunya nanti untuk berbicara, tapi bukan sekarang waktunya.